Selamat pagi. Semoga kesehatan kita senantiasa terjaga ya. Jadi bisa belajar meskipun belajar bersama-sama dari rumah masing-masing. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi masuk kepada bab 3 yaitu proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di dalamnya nanti kita akan belajar 3 submateri utama. Yang pertama adalah proses perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Kedua ada proses pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Dan ketiga, peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk hari ini kita akan belajar pada subpoin yang pertama, yaitu proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, langsung ya kita masuk ke materinya ya. Nah, ini yang pertama proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebelum kita bahas tahun-tahun yang ada di dalam slide ini atau waktu yang ada di dalam slide ini, 12 Juni dan 10-17 Juli, sedikit saya kasih pengantaran bahwa dalam suatu negara terdapat suatu konstitusional atau konstitusi. Dalam suatu negara terdapat suatu konstitusi, di mana konstitusi ini merupakan peraturan-peraturan yang membatasi penyelenggaraan atau pelaksanaan peraturan-peraturan negara. Nah, dalam konstitusi ini terdapat konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis berupa peraturan-peraturan yang tertulis atau tertuang dalam teks. Dalam negara Republik Indonesia, konstitusi tertulis ini terdapat dalam UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sedangkan kalau peraturan tidak tertulis itu peraturan yang terlaksana karena memang sudah biasa terlaksana seperti yang terjadi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR gitu ya. Nah, konstitusi tertulis ini dalam Indonesia merupakan UUD 1945 ya maksudnya, dirumuskan mulai sejak 12 Juni 1945. Waktu itu, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Nah, pada tahun itu, Panitia 9 yang terdiri dari beberapa anggota ya, di mana nantinya akan bermuara pada sidang BPUPKI yang kedua. Mereka berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka yaitu Pancasila pada waktu itu ya. Kemudian lanjut pada 10-17 Juli 1945 dilaksanakan sidang kedua BPUPKI. Nah, tujuan rapat ini atau tujuan sidang yang kedua ini adalah untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Seperti yang sudah dipelajari pada bab 2 lalu, bahwasanya rancangan Undang-Undang Dasar tertuang dalam atau wujud mentahnya tertuang dalam Piagam Jakarta itu ya. Oke, tertuang dalam Piagam Jakarta tersebut. Nah, kemudian dalam sidang ini ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Oke, lanjut ya slide selanjutnya. Proses perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada 11 Juli bulan Juli ya, tanggalnya tanggal 11, tahunnya masih sama 1945, dibentuklah Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar atau yang sering kita kenal dengan panitia kecil
sebutannya ya. Cuman namanya memang Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar. Nah, panitia kecil atau panitia perancangan Undang-Undang Dasar ini, kalau kita flashback, terdiri dari 7 orang panitia atau 7 orang anggota. Yang pertama ada Supomo, kemudian KRT MT Wongsonegoro, Raden Ahmad Subardjo Joyo Adisurjo, Alexander Andris Maramis, Raden Panji Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman Wirjo Sanjoyo. Nah, ketujuh orang ini menjadi panitia 7 atau panitia perancangan Undang-Undang Dasar. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar dibagi menjadi 3 panitia kecil lagi, yaitu Panitia Kecil Perancangan Undang-Undang Dasar, Prof. Dr. M.R. Supomo sebagai Ketua, Panitia Perancangan Keuangan dan Perekonomian Muhata, kemudian Panitia Perancangan Pembelaan Tanah Air Abi Kusno Jokro Sujoso. Lanjut, proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 masih sama ya, pada tanggal 13 Juli 1945. Sidang Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar atau Panitia Kecil membahas hasil kerja Panitia Kecil yang bertugas merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Jadi pada 13 Juli ini tahunnya 1945, Panitia Kecil atau Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar mulai merintis kinerjanya dengan membahas hasil kerja yang mungkin sudah didiskusikan atau sudah terlaksana oleh panitia kecil tersebut. Nah, kemudian dilanjut lagi pada tanggal 14 Juli, keesokan harinya 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya terdapat 3 masalah pokok. Masalah pokok yang pertama adalah penyataan Indonesia Merdeka. Kedua, pembukuan Undang-Undang Dasar. Dan ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, batang tubuh Undang-Undang Dasar ini seperti yang sudah Mister jelaskan tadi, bahwasanya awalnya ini dikemas dalam Piagam Jakarta, di mana isi Undang-Undang Dasar dan Piagam Jakarta ini tidak jauh berbeda. Ada sedikit perbedaan, cuma tidak terlalu jauh. Gitu ya. Oke, lanjut. Pada tanggal 15 sampai 16 Juli 1945, sidang Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil kerja Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli dilanjutkan melaporkan hasil kerja penyusunan Undang-Undang Dasar serta melaporkan laporan ini diterima sidang pleno BPUPKI. Ya, itu peristiwa yang terjadi. Pada 7 Agustus, karena BPUPKI itu kinerjanya sudah selesai atau tujuan dari dibentuknya BPUPKI itu sudah tercapai, maka BPUPKI pun akhirnya dibubarkan. Kemudian dirubah organisasinya lagi dengan membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya, pada tanggal yang sama, waktu yang sama, hari yang sama, yaitu 7 Agustus 1945. Alasan BPUPKI di sini telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelidiki usaha-usaha yang diperlukan dalam rangka persiapan Indonesia Merdeka itu ya. Oke, kita masuki slide terakhir. Proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tugas PPKI yaitu 1. Ada 2 tugas pokok ya. Yang pertama meresmikan dan pembukuan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi secara mentah Piagam Jakarta sudah menampung Undang-Undang Dasar 1945. Cuman dalam prosesnya diperlukan banyak sekali perbaikan seperti tata bahasa, kemudian dasar-dasar hukumnya. Nah, itu mulai dikerjakan oleh
PPKI ini ya. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka dan segalanya udah dilaksanakan. Nah, kemudian tugas utama yang kedua adalah mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintahan pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru. Nah, ini mempersiapkan segala kebutuhan untuk menjadi negara yang merdeka ya. Kalau BPUPKI merencanakan, tapi kalau PPKI ini sudah mulai langsung terjun ke proses kemerdekaan itu gitu ya. Oke, jadi sampai di sini dulu materi kita hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi ke diskusi via WA Group atau via Zoom ya. Akhir kata saya tutup. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua.